Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dateng para bini sesepuh ingkang satu kinabekten, para bapak majelis pengawasan, bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan ingkang kathah sanget dhateng panjenengan sakula katitik wonten ing dalu punika panjenengan sakula saged tindak wonten ing majelis kanthi kesehatan kabagas kewarasan. Salajengipun shalawat salam mugi katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun, sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Ada 5 hal sebagai konsekuensi seorang muslim. Yang pertama adalah mengimani Islam. Kemudian yang kedua mengilmui Islam. Yang ketiga mengamalkan Islam. Yang keempat mendakwahkan Islam. Dan yang kelima adalah sabar. Konsekuensi sebagai seorang muslim. Kita tahu bahwa banyak orang mengaku dirinya sebagai seorang Islam tapi tidak mau mencari ilmunya, sehingga tidak ada peningkatan kualitas keimanannya. Karena seseorang mengimani Islam, dalam hal ini untuk kesempurnaannya harus dibekali sebuah ilmu. Dan sudah beriman dan punya ilmu, tapi kalau tidak diamalkan apalah gunanya? Jadi tidak ada manfaatnya ya. Jadi kalau sudah beriman, sudah punya ilmu, tentunya harus kita amalkan. Dan yang keempat setelah kita amalkan adalah kita dakwahkan, kita sampaikan kepada jamaah yang lain. Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Jadi setelah mendakwahkan, dan tentunya konsekuensi sebagai seorang muslim ini harus diimbangi, yang harus kita punyai dalam hati kita adalah sabar. Karena dalam berdakwah pasti ada rintangan, tidak mulus yang kita harapkan ya, pasti ada rintangan-rintangan yang nantinya akan kita alami. Maka kita harus punya hati yang sabar. Dan kesempurnaan orang yang beriman itu memang harus punya kesabaran. Orang yang sabar insya Allah kembali kepada awal, tentunya akan menjadi orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu pasti sabar. Karena kalau bersyukur tidak sabar, ini tidak bisa. Jadi itu tidak, 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang sabar itu pasti bersyukur, dan orang yang bersyukur itu harus sabar. Asyaddu amalihi salasun. Seberat-beratnya amal itu ada 3. Yang pertama adalah zikir setiap saat. Mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, di mana dan kapanpun. Kadang-kadang kita contohkan aja yang ringan ya, pada waktu kita
mau kesini tadi dari rumah memakai pakaian itu kadang-kadang lupa doanya. Dari sini pulang sampai rumah selamat, lupa juga doanya. Mau masuk WC kita berdoa, keluar juga lupa. Kalau itu tidak kita biasakan, ini mungkin akan menjadi sebuah amal yang berat. Karena kalau di 3 hal tadi, amal yang berat adalah salah satunya zikir kepada Allah setiap saat. Insya Allah kalau kita selalu mengingat Allah di mana dan kapanpun, kita berarti mengamalkan 3 amal yang nilainya berat tadi. Yang kedua adalah membantu orang miskin dengan harta kita. Dan yang ketiga adalah membantu tenaga kepada orang yang fakir. Apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu punya kerjaan, punya penghasilan, tapi belum mencukupi untuk menghidupi keluarga. Tapi kalau fakir ini sudah tidak punya apa-apa, tidak ada kepastian dalam hal untuk membiayai hidupnya. Jadi 3 hal yang berat ini kita coba berkaitan dengan konsekuensinya sebagai seorang muslim tadi. Kesimpulannya adalah pertama tadi, mengimani. Setelah kita beriman kepada Allah, kemudian untuk meningkatkan kualitas harus mengilmui, punya ilmunya. Setelah punya ilmunya, kemudian kita amalkan, dan setelah kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan kepada keluarga khususnya, kemudian ke masyarakat sekitarnya. Dan tentunya dalam menyampaikan ini harus disertai dengan hati yang sabar. Demikian, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.